Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Siti Rahma dengan NPM 3062056263. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penyelenggaraan sistem pendidikan, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar kependidikan yang diampu oleh Bapak Yasir Fahmi Mubarak MPD. Penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan merupakan sistem dan tata cara meningkatkan kualitas hidup seseorang pada semua aspek kehidupannya di dunia. Pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Adapun jalur pendidikan terbagi menjadi 3. 1. Pendidikan formal. 2. Pendidikan informal. 3. Pendidikan non-formal. Pengertian jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang akan dikembangkan. Jenjang pendidikan ini terdiri atas pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Selain itu, juga dapat diselenggarakan pada pendidikan prasekolah. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum. Yang kedua, pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan akademik. Yang keempat, pendidikan profesi. Yang kelima, pendidikan vokasi. 6, pendidikan keagamaan. Dan yang terakhir adalah pendidikan khusus. Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Yang dimaksud dengan dasar di sini adalah sesuatu yang menjadi kekuatan bagi tetap tegaknya suatu bangunan lainnya, seperti pada rumah atau gedung. Maka pondasilah yang menjadi dasarnya. Begitu pula halnya dengan pendidikan. Dasar yang dimaksud adalah dasar pelaksanaannya, yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Fungsi pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, saya akan melanjutkan. Tujuan pendidikan nasional. Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis. Kesimpulan, pendidikan merupakan sistem dan tata cara meningkatkan kualitas hidup seseorang pada semua aspek kehidupannya di dunia. Pendidikan memiliki nilai yang sangat strategis dan urgen dalam pembentukan suatu bangsa. Pendidikan juga berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa. Sebab lewat pendidikan tidak hanya berfungsi untuk hal
how, dan how to do, serta how to live together. Tetapi yang amat penting adalah how to. Supaya how to berwujud, maka diperlukan transfer budaya dan kultur. Menulis permulaan merupakan program pembelajaran dan interioritas kepada kemampuan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Langkah-langkah kegiatan menulis permulaan yakni 1. Pengenalan huruf, mengenal dengan pembedakan bentuk dan lambang-lambang tulisan. 2. Latihan memegang pensil, latihan gerak tangan, latihan mengeblat, latihan menyalin, latihan menulis halus indah, latihan dikte atau imla, latihan melengkapi tulisan, dan lain-lain. Sekian atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan dari kelompok kami barusan adalah awal yang kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.